Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Dalam dunia tumbuhan dikenal dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki 4 bagian, yaitu akar pokok atau akar besar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Sedangkan akar serabut hanya memiliki 2 bagian, yaitu rambut akar dan tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Karenanya, hampir semua bagian akar serabut berukuran sama. Dari 2 jenis akar, kita bisa menggolongkan tumbuhan ke dalam 2 golongan. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon belimbing. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya padi, rumput, dan pohon pisang. Kegunaan akar bagi tumbuhan ada 3, yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai alat pernafasan tumbuhan, contohnya pada pohon bakau, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel dan kentang, dan untuk memperkokoh tumbuhan. Buah dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menyangga berdirinya tumbuhan. Menurut jenis batangnya, kita dapat menggolongkan tumbuhan menjadi 3 golongan. Pertama adalah tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan berbatang basah adalah tumbuhan yang memiliki batang basah dan berair, contohnya bayam dan ketela rambat. Yang kedua adalah tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan berbatang kayu adalah tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu karena memiliki kambium di dalam batangnya. Contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon mahoni. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbatang rumput. Tumbuhan berbatang rumput adalah tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan berongga. Contohnya padi, jagung,
dan rerumputan. Bagi tumbuhan, kegunaan batang ada 3. Yang pertama yaitu sebagai saluran pengangkutan. Yang diangkut adalah air dan zat-zat makanan yang diserap dari akar. Yang kedua yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga yaitu tempat menyimpan makanan. Karena batang juga dapat menjadi tempat menyimpan makanan bagi tumbuhan, maka batang juga dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Contoh makanan yang batangnya dapat kita makan adalah tebu dan sagu. Selain airnya juga bisa kita minum, tebu juga menjadi bahan dasar untuk gula. Sagu yang memiliki karbohidrat tinggi menjadi makanan pokok di wilayah Indonesia Timur. Daun menjari adalah daun yang bentuknya merupai jari-jari tangan kita. Memiliki tulang daun seperti jari-jari kita, ibu tulang daun biasanya terletak di tengah. Tulang daun biasanya berjumlah ganjil loh, contohnya daun singkong dan daun pepaya. Daun menyirip merupakan daun dengan tulang daun yang tersusun seperti sirip ikan. Contohnya daun rambutan, daun mangga, daun nangka, dan daun jambu biji. Daun melengkung ialah daun dengan satu ibu tulang daun yang membujur dari pangkal hingga ujung di mana anak-anak tulang daunnya melengkung sejajar mengikuti arah ibu tulang daunnya. Contoh daun waru, daun sirih, daun genjer, dan daun akasia. Daun sejajar mempunyai tulang daun yang sejajar atau berada dalam satu baris di setiap helai daunnya. Karena tulang daun sejajar berada dalam satu baris, maka tulang daun sejajar akan terlihat seperti garis-garis lurus. Bentuk daun sejajar ini biasanya akan mengerucut atau mengecil di bagian ujungnya dan menyatu pada bagian ujung. Contohnya, daun pandan, daun serai, rumput, dan daun kelapa.